Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiriz zaman. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun uhayyukum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma lana la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya alimal ghaibi wasyahadah, ya rahman ya rahim ya mujibas sa'ilin. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih di bulan Rabiul Awal ya. Tanggal berapa ya? Tanggal 20 Rabiul Awal, masih di bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita juga masih di suasana Covid nih, pakai masker semua. Ya. Kalau datanya sih sekarang yang total yang sudah terdampak Covid itu udah 50 juta ya. Bukan terdampak sebenarnya, tertular lebih tepatnya. Yang sudah tertular itu datanya menunjuk ya 50.090.817 orang. 1.254.733 yang meninggal ini di seluruh dunia ya. Seluruh dunia. Dari 7 miliar penduduk. Yang sembuh 35.484.072 orang. Kasus yang masih aktif 13.352.012 orang. Dari 13.352.000 itu ya, hanya 1% atau 90% yang kondisinya berat. Selebihnya itu kondisi ringan, 13.260.000. Dan kita nggak tahu nih, mungkin ini yang terdeteksi kan. Yang nggak terdeteksi juga banyak sebenarnya. Karena banyak sekali orang itu yang sudah tertular tapi tidak menunjukkan gejala, itu banyak sekali. Ya, termasuk kita di sini mungkin banyak. Artinya ini memang hanya teratasi dengan imunitas kita, dan yang berat itu lebih kepada strain, jenis virus coronanya memang ada 1-2 yang berat. Gitu. Ya. Yang membuat seseorang itu harus dirawat di rumah sakit atau ya kalau memang sudah kehendak Allah ya meninggal. Tapi tetap aja dari kan total yang meninggal itu 1.254.000. Sedangkan Covid ini sudah 12 bulan. Jadi rata-rata yang meninggal karena Covid kalau kita katakan begitu sekitar 100.000 per bulan. Dan itu belum menjadi faktor penyebab kematian 10 besar. Belum 10 besar. Tidak termasuk 10 besar. Ya. Jadi ya kita memang kondisinya berat, tapi kondisi Covid ini dampak ekonominya yang berat ini. Ya. Kalau dampak dari Covid-nya sendiri secara medis relatif sudah tertangani. Jakarta termasuk yang terbaik tingkat kesembuhannya. Ya. Nah, yang perlu kita cermati sekarang ini begini. Kasus aktifnya ada berapa? Di Indonesia ini kasus aktif itu ada 54.000.
Nah, dia menaik apa menurun? Kalau jumlah yang terinfeksi lebih banyak dari jumlah yang sembuh, maka dia cenderung naik kasus aktif. Kalau jumlah yang sembuh lebih besar daripada jumlah yang terinfeksi per hari, maka dia akan cenderung turun gitu. Tapi nanti ketika mulai cenderung turun itu artinya sudah banyak yang kena, sudah kebal. Karena ini sama kayak virus flu gitu. Nah, kita ini pakai masker pertama mungkin ya memang untuk kita menjaga diri, tapi kita menjaga diri itu paling penting itu adalah menjaga keselamatan dokter. Jangan sampai, karena dokter itu tiap hari dia terpapar sebenarnya, tiap hari dia terpapar. Nah, kalau terlalu banyak yang harus mereka tangani, itu nanti dokter punah gitu. Umat manusia mah nggak punah, gara-gara ini mah nggak punah lah, gara-gara umat Islam juga enggak. Cuman kalau sampai dokter punah itu repot, kasihan yang sakit penyakit lain gitu. Kasihan yang penyakit lain. Jadi penting kita tetap seperti ini, jaga jarak dan lain sebagainya. Kembali lagi ini masih dalam sebagai respon dari kondisi Covid ini kita selalu berdoa aja. Kalau saya doanya begini. Rabbana srif anna al-bala wal waba wa khususan wabaul corona. Ya Allah, nah kita doa bersama-sama. Rabbana srif anna al-bala wal waba wa khususan wabail corona ya rahmar rahimin. Warfa'il bala wal waba wa khususan wabaul corona an ardina wa khususan fi Bojongkulur. Amin ya rabbal alamin. Jadi doa supaya terhindar, dan yang kedua itu tadi irfa an ardina, supaya diangkat, dihilangkan dari negeri kita. Itu. Nah, kalau di rumah itu boleh di sujud itu kita doa itu ya dengan menambahkan begini, amman dakhala baitiya Rabbana srif 'annal bala wal waba ya wa amman dakhala baitiya, atau Rabbana srif 'anna wa amman dakhala baitiya, dan kepada siapa aja yang datang ke rumah kami. Jadi yang masuk ke rumah kita itu pun harus kita doakan dia supaya terhindar dari corona ya. Kita nggak mungkin lah bisa tidak berinteraksi 100% dengan orang, itu nggak mungkin. Kalau dalam waktu 15 hari bisa lah, paling lama 2 bulan mungkin bisa, masih ada yang 1-2 yang bisa, adalah banyak yang bisa gitu. Tapi kalau udah sekarang ini udah setahun gitu ya, udah setahun ini kalau dari mulai awal termerebaknya di Wuhan itu udah setahun. Jadi kalau di Indonesia mulai hebohnya kan bulan Februari ya, Februari Maret itu baru mulai kita disuruh menahan diri itu di bulan April Mei gitu. Karena saya bulan Maret masih ingat, saya masih berangkat ke Riau. Ya udah setahun sih, nggak mungkin orang setahun itu bisa nggak ada interaksi. Pak Lilianto masih ngantor kan? Ya kantornya buka tutup gitu. Ya. Kalau saya memang nggak ada kantor udah sekarang. Jadi saya semenjak 31 Oktober itu tidak berkantor lagi. Saya udah selesai kontraknya dengan Pertamina Foundation. Nah itu juga yang menyebabkan saya banyak di rumah, nggak kemana-mana. Ini volume tubuh meningkat. Kemudian kemarin beberapa bulan yang lalu itu kecengklak. Itu membuat saya nggak bisa sholat sholat berdiri seperti biasa. Berdirinya nggak ada masalah, cuman bangkit dari sujudnya itu ketarik ini otot sakitnya minta ampun. Jadi tadi pakai kursi itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya, Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, dan dia sempurna sebagai manusia ya, sempurna. Sehingga memang dia paling layak untuk menjadi teladan paling utama itu Nabi Muhammad SAW. Dan di masa beliau hidup itu kemuliaan dan keutamaan beliau itu diakui oleh orang-orang non muslim sekalipun ya gitu. Bahkan awal-awal ketika masyarakat Quraisy itu belum didakwahi oleh Nabi Muhammad itu dikasih gelar Al-Amin, orang yang terpercaya gitu. Ya. Nah kemudian Rasulullah itu
kalau di dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya, di ayat lain kita harus ingat, ya, Rasulullah itu harus diimani. Nah, bedanya apa? Bedanya begini, sahabat Nabi itu bisa menjadi teladan, bapak-bapak pun bisa menjadi teladan, tapi tidak boleh diimani. Nah, Nabi Muhammad itu dia dijadikan teladan dan dia orang yang diimani. Ya. Jadi semua orang boleh dijadikan teladan, iya, tapi tidak semua makhluk bisa diimani. Ingat, makhluk yang diimani itu cuma para nabi. Istri Nabi dikasih gelar Ummahatul Mukminin, istri orang beriman. Tapi tidak boleh kita beriman pada istri Nabi. Tidak boleh beriman pada istri Nabi. Ya. Jadi kedudukannya ini luar biasa diimani. Ya. Orang tua kita hormati, ya, kita perlakukan secara baik, wabil walidaini ihsana, tapi tetap tidak boleh diimani. Itu orang tua sekalipun. Itu kenapa Rasulullah mengoreksi perkataan Umar bin Khattab ketika dia mengatakan, aku mencintaimu seperti aku mencintai ibu bapakku. Kata Rasulullah, la ya Umar walakin qul, tapi katakanlah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, jadi karena kita iman dan mencontoh Nabi, maka kita itu redha terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabiyan dan rasulah, seorang nabi dan seorang rasul. Gitu. Nah, ini doktrin memang, ini ajaran, tapi dia ada realitasnya. Jadi realitasnya apa? Akhlak Rasulullah dalam Al-Quran itu dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi ada realitasnya. Akhlak Rasulullah itu tinggi sekali, akhlak yang agung. Nah, ini menyebabkan timbulnya mahabbatur Rasul. Ya. Jadi mengikuti Rasulullah itu pada umumnya disertai dengan mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah. Gitu. Karena ada, jadi walaupun ini doktrin, tapi bukan sesuatu yang dipaksakan. Nggak perlu terpaksa orang mencintai Rasul, mengimani Rasul itu, karena dia mencontoh Rasulullah itu nggak perlu terpaksa, karena realitas Rasulullah itu memang layak dicontoh. Gitu. Jadi sehingga menimbulkan mahabbah. Gitu. Bagi orang yang mengikuti Rasulullah itu lebih kepada mahabbah. Dan karena perilakunya itu teriwayatkan sampai sekarang, mahabbahnya pun masih berlanjut bagi kita sekarang, cinta Rasul. Ya. Nah, makanya kalau ada orang yang mencela Rasulullah, wajarlah kita marah. Ya, kita marah. Nah, masalahnya gini, masalahnya marah orang itu beda-beda. Ya. Ada yang marahnya seperti di Perancis, ya, menggal kepala dosennya yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang marahnya seperti itu, gitu. Kita sebagai pemeluk agama Islam itu tidak menganjurkan membunuh non-Muslim. Itu tidak ada menganjurkan membunuh non-Muslim hanya karena dia non-Muslim. Nah, tapi kalau dia memusuhi Islam, memerangi Islam, maka kita perangi. Gitu. Nah, sekarang masalahnya menghina Rasulullah. Nah, ini masuk agak ke fikihnya sedikit. Apakah menghina Rasulullah itu masuk dalam kategori memerangi Islam sehingga layak dibunuh, atau belum masuk dalam kategori memerangi Islam, memusuhi Islam? Ya. Itu. Nah, saya pribadi cenderung memahami itu sudah di garis batas dia.
menghina Rasulullah, menghina kitab suci, gitu ya. Bahkan termasuk menghina malaikat termasuk. Jadi semua yang rukun iman itu, ya, itu kalau dihina maka sudah masuk garis abu-abu antara memusuhi umat Islam, memusuhi Islam, atau masih dalam batas yang bisa ditolerir. Dalam arti gini, kalaupun ditolerir itu adalah diberi peringatan, jangan katakan begitu karena itu penghinaan, gitu, ya, menyakitkan hati kaum muslimin itu. Nah, sekarang kita buat komparasi itu begini. Di dalam draft rencana undang-undang anti kekerasan seksual itu pasal satunya itu, ya, melarang atau memasukkan ke dalam kategori pidana orang yang mencela LGBT. Orang yang mencela LGBT itu masuk kategori pidana. Ini dalam draft ya, belum draft rencana undang-undang, belum jadi undang-undang. Ya. Kalau ini sampai jadi undang-undang, maka sangat aneh kalau LGBT itu kalau dicela kita kena pidana, gitu. Tapi kalau ada orang mencela Rasulullah tidak kena pidana, gitu. Karena ini jadinya begini, jadinya LGBT itu kita imani. LGBT itu uswatun hasanah apa? Kenapa sampai dilindungi begitu? Aneh kan? Aneh sekali itu. Nah, saya setuju kalau begini, kalau ada seorang pelaku LGBT, ya, di depan umum kita tidak boleh tunjuk hidung dia dan menghina-hina dia, menghina personnya itu tidak boleh di depan umum, menjatuhkan harga dirinya tidak boleh. Tapi di forum seperti ini kita harus katakan LGBT itu sesat, LGBT itu penyimpangan. Kita boleh mencela, menghina LGBT-nya, tapi individunya nggak boleh kita cela. Jadi kalau undang-undangnya itu harus clear, gitu. Clear seperti itu. Itu pun kalau mau dibuat undang-undangnya. Kalau menurut saya nggak usah dibuat undang-undangnya, karena yang begitu itu masalah etik, bukan masalah hukum. Gitu. Yang perlu dibuat undang-undangnya itu adalah jadi nggak cukup ini hanya perpres sebenarnya, tapi harus dia undang-undang tentang perlindungan terhadap keimanan seseorang terhadap agamanya. Bahkan dalam Al-Quran sendiri kita dilarang untuk mencela sembahan-sembahan selain Allah. Kan jelas dalam ayatnya itu, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu cela orang-orang sembahan-sembahan selain aku, kata Allah. Karena nanti dia akan balas. Nah, jadi ini psikologi manusia itu sudah diungkap Quran. Itu kalau dicela. Makanya kalau ada yang mencela Nabi Muhammad, pasti ada yang membalas. Gitu. Pasti ada yang membalas. Nah, yang kena itu kan salah satunya istrinya Emmanuel Macron. Karena Macron ini termasuk orang yang pandangannya terhadap Islam itu sangat negatif ya. Dia saya udah share dia punya itu sebelum peristiwa ini heboh. Saya udah share Emmanuel Macron itu berpidato mengatakan Islam in crisis, gitu. Islam dalam krisis, gitu. Nah, ini cara pandang yang sangat keliru gitu. Islam tidak pernah dalam krisis. Ya kalau kaum musliminnya iya, gitu. Kalau muslimnya ada yang mengalami krisis, iya. Tapi Islam itu tidak, gitu. Nah, jadi Eropa memang perlu belajar lebih jauh lah. Eropa perlu belajar lebih jauh untuk membedakan Islam dengan Muslim, gitu. Tapi memang sulitnya begini di Eropa itu. Sulitnya mereka punya trauma dengan gereja. Dan itu diwariskan trauma itu. Saya heran kenapa diwariskan sampai sekarang.
Itu padahal gerejanya sudah istilahnya apa ya? Udah sangat baiklah gereja itu menyerahkan kekuasaan itu kepada raja-raja yang waktu itu juga masih zalim sebenarnya raja-raja. Jadi mereka menuduh gereja itu memanfaatkan agama dan menzolimi warga. Mereka tolak kekuasaan gereja untuk mengelola negara. Jadi dulu Eropa itu adalah religion state, negara agama. Spanyol, Portugis, itu semua negara berdasarkan agama. Sampai sekarang konsep negara di Jerman itu, konsep bernegara, negara itu harus dibagi berdasarkan ya, pertama agama, kedua bahasa. Itu di Jerman itu begitu. Ya, walaupun walaupun mereka sekuler dan mereka semakin banyak yang tidak beragama itu. Jadi pertama yang paling banyak masih di Jerman itu adalah Christianity, kekristenan, baik itu Katolik maupun Protestan. Protestan semakin banyak di Jerman karena memang asal usulnya Martin Luther itu di Jerman, gitu. Ya, kemudian yang kedua terbanyak itu orang agnostik dan ateis, orang yang nggak peduli agama atau bahkan nggak peduli Tuhan. Ateis itu nggak peduli Tuhan. Kalau antiteis, anti Tuhan. Gitu. Itu makin banyak. Terbanyak ketiga itu Muslim. Gitu. Ya, itu di Jerman. Nah, mereka itu mengatakan negara itu, kenapa ada Jerman, ada Austria? Nah, itu karena ada perbedaan budaya antara Jerman sama Austria, bahasanya sama-sama Jerman. Tapi ada perbedaan budaya. Agama relatif sama, kekristenan gitu. Jadi masih itu pembentukan negara berdasarkan itu, cuman negaranya harus sekuler kalau di Jerman itu begitu. Nah, kenapa harus sekuler? Karena mereka trauma dengan negara agama. Jadi walaupun negara itu dibuat perbatasannya berdasarkan agama, salah satunya, ditambah nanti berdasarkan bahasa, kemudian budaya, ya, atau kekhasan tertentu, tapi mereka tidak mau agama dominan. Nah, kalau dalam Katolik itu agama itu ketika dia berperan itu, peran agama itu diwakili oleh gereja yang paling kuat. Gereja itu Katolik itu konsepnya konsep gereja dia. Katolik itu bukan agama sebenarnya. Katolik itu gereja artinya. Ya, agama itu Kristen. Kalau Katolik itu gereja, gitu. Komunitas yang tunduk pada gereja. Nah, kalau Protestan justru tidak mau tunduk pada gereja Katolik, gitu. Jadi trauma itu diteruskan, gitu. Dan itu yang membuat mereka terhadap Islam pun cara pandangnya seperti itu. Gitu. Ya. Tadi sekali lagi saya katakan gereja itu udah nyerahnya itu luar biasa, sampai negara gereja itu tinggal sekota lah kita bilang. Mungkin lebih kecil dari Bojongkulur ya, Vatikan itu. Vatikan itu lebih kecil dari Bojongkulur. Jumlah warga negara Vatikan itu 800 orang. Itu negara Vatikan. Tapi dia masih punya peran sebagai tahta suci namanya. Tahta suci itu artinya dia masih memimpin umat Katolik di seluruh dunia without territory, tanpa kekuasaan teritorial. Kekuasaan teritorial para uskup itu sebatas Vatikan itu. Nah, kalau umat Islam itu bahkan udah nggak ada lagi, sama sekali nggak ada. Vatikannya nggak ada umat Islam itu. Mekah Madinah sekarang tidak berfungsi sebagai Vatikan. Beda. Mekah Madinah itu adalah tempat beribadah. Itu tempat ibadah haji. Mekah khususnya tempat beribadah haji. Di Madinah ada Masjid Nabi, tempat orang berziarah. Ke masjidnya kita berziarah ya, yang berpahala itu. Bukan ke kuburan Nabi. Tapi ya kalau udah ke sana ya sekalian aja ziarah ke kuburan Nabi, enggak apa-apa. Sama satu lagi di Palestina, di Al-Quds gitu. Tapi ada nggak negara seperti itu? Tidak ada. Jadi kalau mau dikatakan Islam in krisis, harusnya krisis Islam itu apa? Dia nggak punya teritori. Dia punya umat yang begitu banyak, yang jumlahnya sampai 2 miliar lebih, tapi nggak ada sekota pun sebagai teritori negara, yaitu negara agama Islam. Itu relatif nggak ada.
Seperti Vatikannya itu tidak ada. Walaupun banyak negara yang mengatakan ini negara Islam, seperti Iran negara Islam, Saudi negara Islam, Mesir itu konstitusinya mengatakan agama resminya agama Islam. Kalau Indonesia kan nggak ada agama resminya, agama yang diakui. Gitu. Mesir itu seperti itu. Walaupun pemerintahannya ya yang sekarang ini kan melalui proses kudeta, baru dibuat pemilu-pemiluan. Gitu. Turki bukan negara agama. Turki tegas-tegas mengatakan dia negara sekuler, tapi dipimpin oleh seorang yang religius. Nah, ini realitas yang kita hadapi. Di samping realitas COVID, kita menghadapi realitas tadi orang-orang yang tidak memahami ajaran Islam. Dan orang nggak memahami ajaran Islam itu memang karena ada pihak yang berupaya untuk itu. Jadi Eropa itu berupaya disesatkan, dijauhkan pemahamannya dari Islam. Nah, tapi dengan adanya kasus-kasus begini, banyak orang mau belajar Islam. Apa sih sebenarnya Islam itu? Gitu. Nah, kemudian berikutnya kita coba lihat kondisi USA, Amerika Serikat. Kondisi pemilunya kata wartawan Australia itu mirip-mirip Indonesia katanya. Feeling like Indonesia, rasa-rasanya kayak Indonesia Amerika itu. Jadi didegradasi gitu. Ya, itu karena ada kelompok yang sangat rasial, ya, rasial. Ya. Nah, ini kondisi yang tidak baik sebenarnya, tapi ini realitas juga, gitu. Nah, walaupun tren kemenangannya itu sudah sangat jelas kepada Joe Biden dari Partai Demokrat, tapi kita juga jangan terlalu ini. Demokrat itu adalah partai yang mendukung LGBT. Republik itu partai yang menolak LGBT, tapi anti-Islam, anti non-Amerika pokoknya. Gitu. Kalau Kennedy itu dari partai apa dia? Demokrat apa Republik? Lupa saya ini. Hah? Demokrat ya? Karena dia Katolik. Di Amerika itu kan, Amerika itu negara Protestan. Gitu. Mayoritas Protestan, Katolik sedikit di Amerika. Tapi presiden Katoliknya cuma satu, itu presiden yang Katolik ya cuma si apa? Kennedy. Gitu. Ya. Nah, itu Demokrat itu dia tidak anti Islam, tidak anti Islam, tapi dia pro LGBT. Islam dipandang sebagai ya udah itu agama terus urusan sendiri aja, gitu. Dan konsep kebebasan di Amerika itu adalah Anda boleh mengekspresikan agama Anda di depan umum. Yang tidak boleh adalah Anda memaksakan. Mengekspresikan boleh, ke kantor pemerintah itu boleh. Saya Muslim, pakai simbol-simbol agama boleh, pakai bulan sabit boleh. Nah, kalau di Eropa kecenderungannya pada humanisme, bukan kepada liberalisme ala Amerika. Humanisme itu sampai melarang orang menggunakan bintang Daud, salib, bulan bintang itu untuk masuk ke kantor pemerintah itu harus dibuka. Bahkan yang repot itu ya, ketika jilbab itu dianggap sebagai simbol. Peci begini ini dianggap sebagai simbol. Jadi kalau masuk kantor pemerintah, ke parlemen itu harus dibuka. Itu Eropa, terutama Perancis yang paling gila itu. Turki pernah menerapkan sistem Perancis itu, Turki, sampai Erdogan gitu. Nah, ini problem-problemnya. Jadi tapi akan terus ada. Dan Al-Qur'an untuk itu mengingatkan. Nah, ini yang penting kita jadi kita itu tidak mau memusuhi siapapun, tapi Al-Qur'an sudah mengingatkan ya, bahwasanya selalu ada yang membenci Islam. Dalam surat 3 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar
Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman, ya, bitonah dari kata batin, teman yang kita bisa menyampaikan hal-hal yang rahasia kita, isi perut. Nah, kata orang Indonesia, isi perut, ya, di luar kalangan kamu, ya, yang tidak seagama, sebagai teman kepercayaan. Kalau teman biasa boleh. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu, ya, khobala. Ya, khobala itu la ya'lunakum khobala. Ya'luna tidak henti-hentinya menimbulkan, khobala itu hal-hal yang menyusahkan. Ya. Kemudian sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka. Nah, ini contohnya sekarang siapa? Emmanuel Macron. Ya, Emmanuel Macron itu jelas-jelas dia mengekspresikan dengan lisannya. Nah, cuman kata Al-Quran, wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang ada di dalam dada mereka itu lebih besar lagi kebenciannya itu. Itu baru yang diungkapkan itu segitu. Yang ada di dada mereka itu. Cuman ini tidak semua orang kafir seperti ini. Tidak semua orang kafir seperti Macron. Ya. Macron ini penyakit lah kita bilang. Ini penyakit umat, ya, umat manusia. Penyakit umat manusia itu Macron. Ya. Gitu. Kalau makaroni masih enak dimakan gitu. Ini Macron ini repot. Saya suka kalau perkataan saya ini didengar oleh Emmanuel Macron itu. Biar saja gitu. Karena ini masalah gitu. Ya. Gitu. Jadi orang-orang yang kita aja yang sudah yakin kekristenan itu sudah ada penyimpangan, kita tidak boleh mencela, menghina sembahan-sembahan mereka itu. Ya. Bahkan Yesus, ya, Isa alaihissalam kita muliakan sebagai nabi. Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Itu beda. Nah, ini akan terus ada. Jadi jangan pernah berpikir ini seperti COVID bisa hilang. Enggak. Macron, orang kayak Macron ini itu nggak akan pernah hilang, nggak kayak COVID deh. Dia terus ada. Gitu. Dan ngadepinnya nggak pakai masker justru. Justru kita katakan Macron nggak benar gitu. Jangan pakai masker kalau ngadepin dia. Ya. Kita kata, cuman kita jangan terpancing, terbawa emosi gitu. Ya. Tapi kalau ada yang emosi dan membunuh orang yang menghina Nabi, jangan cela yang membunuhnya. Jangan cela yang membunuhnya. Gitu. Ya, LGBT aja kita nggak boleh cela orangnya itu yang sudah melakukan itu. Oh, kamu setan, iblis, anjing, bagus. Astagfirullahaladzim, nggak boleh. Gitu. Tapi perilaku LGBT kita tolak. Dan itu adalah perbuatan yang mengarah kepada kebinatangan. Nah, itu kalau gara-gara mengatakan itu di penjara, terus orang yang membuat kartun Nabi mengatakan Nabi gila, maaf ya, itu kan aneh gitu, aneh sekali. Ya, mudah-mudahan nih anggota dewan itu punya otak lah. Dia ini dia punya otak aja udah bagus lah. Nggak pakai hati nurani juga kalau masih punya otak udah bagus. Ya, kadang-kadang saya juga ini ya, kalau ngelihat pengalaman cara mereka membuat undang-undang omnibus law itu susah sekali itu udah. Gitu. Nah, inilah yang selalu kita hadapi gitu. Nah, kalau kita tepat menghadapinya, kita masuk apa yang dikatakan Nabi, dibanggakan Nabi sebagai ikhwani, saudara-saudaraku. Sahabat sempat bertanya, loh siapa ikhwan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami yang dekat padamu? Bukan, kata Nabi, kalian tuh ashabi, kalian beriman padaku karena kalian juga melihatku pada saat kalian melihatku. Nanti ada umatku yang beriman padaku tapi tidak melihatku, itu dikatakan saudara, bukan sekedar sahabat tapi saudara. Gitu. Nah, kalau kita tepat menghadapi ini, kita menjadi saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saya pikir yang paling penting. Ya, jadi di bulan kelahiran Nabi Rabiul Awal kita memperingati kelahirannya, tapi yang paling penting adalah kita terus bertekad menjadi saudaranya
Nabi dengan tepat, dengan mencontoh Nabi dalam menghadapi realitas-realitas kehidupan yang semakin kemari itu fitnahnya semakin banyak. Sekali lagi, dan akan terus kita ulang-ulang, orang seperti Emmanuel Macron itu akan terus ada, gitu. Sedangkan wabah COVID insya Allah akan berakhir, ya, gitu. Orang seperti Macron ini akan terus ada, dan bisa jadi semakin hari semakin dekat akan adanya di Indonesia, gitu, ya, gitu. Nah, kita harus tepat mensikapinya. Jangan berpikir orang seperti itu tidak ada, nggak mungkin. Karena Quran mengatakan selalu ada yang begitu. Yang bagaimana? Yang dari mulutnya sudah keluar kebencian, dan dalam dirinya sendiri, dalam dadanya itu ada kebencian yang lebih besar lagi, gitu. Ya. Nah, itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah, ya sudah, kita terima itu, kita sikapi dengan baik, maka kita akan menjadi saudaranya Nabi Muhammad SAW. Demikian. Sudah surup? Belum, berarti ada dialog. Kalau mau ada yang ditambahkan atau apa, silakan. Dulu ada Pak siapa itu yang bertanya, selama COVID ini boleh nggak kita tambahkan doa dalam kunut? Nah, saya waktu itu mengatakan kunut itu lebih untuk hal-hal yang bukan seperti wabah, gitu. Tapi boleh sebenarnya. Setelah saya kaji lagi, ya boleh aja. Jadi boleh aja kita sholat subuh itu kasih kunut, boleh aja, dengan menambahkan doa itu. Jadi setelah Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la ya'izzu man adait wa la yadhillu man walait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfirukallah wa natubu ilaik. Nah, sebelum sallallahu ala khairil khalqi, kita boleh tambah rabbana srif 'anna al bala wal waba wa khususan waba'il corona ya arhamar rahimin warfa'il bala wal waba wa khususan waba'ul corona an ardina ya mujibas sa'ilin. Baru wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ini tuh awal-awal sebelum ada COVID ini menyebabkan kita sholatnya jarang-jarang, renggang-renggang begitu ya. Gitu. Itu ada yang bertanya begitu. Saya pertegas lagi jawabannya seperti itu. Nah, boleh nggak dalam kunut? Nah, ini saya mau nambahkan, kita mengutuk Emmanuel Macron. Nggak boleh. Dalam kunut awalnya boleh, awal kunut itu disyariatkan boleh mengutuk pakai nama. Gitu. Allahumma la'an Zakwan. Dulu pernah begitu bunyi doa kunut itu. Ya Allah, laknatlah kau si Zakwan. Gitu. Karena Zakwan ini yang membunuhi hafiz Quran, kalau nggak salah begitu ya istilah. Nah, tapi kata Allah nggak boleh, jangan, Muhammad ganti, gitu. Kalau mengutuk itu jangan orangnya, itu makanya tadi saya katakan pelaku LGBT-nya itu jangan dikutuk, justru didoakan. Yang kita kutuk itu adalah perbuatannya, yang kita cela itu perbuatannya. Gitu. Jadi individunya, wah ini LGBT nih, wah, nggak usah ditunjuk hidungnya dikatakan. Tapi tegas saja di depan dia kita mengatakan LGBT itu perilaku menyimpang. Gitu. Ya. Bagi saya sederhana, dan ini tolong saya minta bapak-bapak dan kalau ada ibu-ibunya mempopulerkan. LGBT itu sama dengan orang pakai sepatu kanan dua-duanya atau kiri dua-duanya, kan begitu kan? Jadi kalau ada LGBT seharusnya itu, ya, kalau ada orang mau menikah sejenis apalagi, ya dia hanya boleh pakai sepatu kanan dua-duanya, yang satu lagi pasangannya kiri dua-duanya, seumur hidup dia pakai begitu. Coba. Kalau Allah ciptakan itu berpasang-pasangan, jadi yang normal itu berpasang-pasangan. Kalau nggak sepasang gitu, sepasang itu harus berbeda, harus jantan betina. Coba deh kita bikin pagar dari beton itu kan harus jantan betina dia. Jadi dalam semua kehidupan seperti itu. Kok mau dikatakan LGBT itu normal, tidak boleh dicela? Nah, jadi kembali lagi ke doa kunut tadi, kita tidak boleh mengatakan mengutuk Macronnya, perbuatannya kita kutuk, Macronnya didoai supaya dapat hidayah. Tetap begitu. Lihat itu kemuliaan ajaran
Islam. Berarti salah Macron mengatakan Islam dalam krisis. Islam nggak pernah lah dalam krisis. Ya. Islam tidak pernah dalam krisis. Ya. Kaum muslimin ya ada dalam krisis. Gitu. Ini kayaknya udah suruk nih, belum juga ya? Jam berapa suruk? Tiga. Oke. Ya silakan kalau masih ada yang mau didiskusikan. Jadi ingat nih, kalau saya memang hafal ayat yang ini nih, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ya, terutama yang itu, telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka itu lebih besar. Gitu. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Kita ingat juga kasus Ahok dulu. Jadi kalau ada orang yang sudah mengatakan dari mulutnya sesuatu yang bernada kebencian terhadap Islam, apalagi kalau terhadap Al-Qur'annya, atau mencoba-coba menyalahkan ulama dalam menafsirkan Al-Qur'an, begitu juga terhadap Nabi, atau mencoba-coba mengesankan ada perbuatan Nabi yang tercela, maka udah termasuk ayat ini tuh, sudah termasuk ayat ini. Ya, ingat betul. Nah, sikap kita harus tepat. Demikian, kalau tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, mudah-mudahan kita menjadi saudaranya Nabi Muhammad SAW, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan telaga Rasulullah SAW, dan masuk ke dalam surga Firdaus. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran. Dan apa-apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan khilafan kami sebagai manusia. Untuk itu walakum minkum wastaghfirullah li walakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.